ha 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 he 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 ho ho ho. Cuma pantangannya tidak boleh makan daging manusia saja. Halo sahabat semua, jumpa kembali bersama saya di Taman Kajo Channel. Nah, pada sore yang sangat berbahagia ini, saya sudah ditemani oleh Guru Haji dan para ibu-ibu yang telah mengikuti kegiatan yoga tertawa, khususnya di Banjar Taman Kajo. Nah, nanti kita akan ngobrol apa itu yoga tertawa, apa itu manfaatnya, dan bagaimana tata cara dalam melakukan kegiatan yoga tertawa. Swastiastu Haji. Om Swastiastu. Rajang sore. Sore. Saya ingin bertanya dulu Ji, tentang yoga tertawa. Ya. Gitu. Ini kan banyak yoga nih. Yoga ada. Salah satunya adalah yoga tertawa. Nah, kalau Haji mengenal yoga tertawa dari kapan? Ya, terima kasih Pak Dek. Nah, sebelumnya yang ucapkan terima kasih dan salam sehat dan bahagia. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke, sebelumnya Tiang sudah mengenal yoga tertawa sejak tahun 2011. 2011. Ya, awalnya Tiang mengalami yang namanya keluhan dalam diri, mengalami yang namanya psikusomate atau penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Ya, habis nikah yang masuk ring Ambarasram. Ya, di sana yang mengenal yoga tertawa. Awalnya memang yoga tertawa apa sudah pernah mengikuti yoga yang lain? Sebelumnya belum pernah. Memang belum pernah. Ya. Belum pernah tahu tentang yoga. Ya. Jadi pertama kenal yoga tertawa dan langsung jatuh cinta kan. Ya. Iya. Terus dalam perjalanan itu, Tiang mengalami yang namanya kesembuhan. Terus di sana Tiang mendalami yoga tertawa niki. Bersama guru Mahaguru yang pendiri yoga tertawa di Bali, yaitu Bapak Kadek Siwo Ambaro. Ya. Yang di New Kuning ya. Terus Tiang dalami di sana, Tiang belajar mendalami yoga. Yang pada dasarnya Tiang belum seperti yang Pak Kadek bilang tadi, awalnya belum mengenal yoga. Ya, Tiang dalam yoga tertawa, habis nikah Tiang lagi masuk ke mengikuti berapa kegiatan yoga asanas yang lainnya juga. Nah, setelah itu kan sudah dari 2011 ya sampai sekarang hampir 10 tahun dan Haji sekarang sudah sebagai guru. Nah, dari proses baru kenal sampai sekarang bagaimana Haji perjalanannya? Ya, perjalanannya sangat berliku-liku juga Pak. Karena pada dasarnya kita mengalami keluhan, akhirnya kita memberanikan diri untuk mendedikasikan diri menjadi pelaku yoga. Ya, pelaku yoga atau dan menjadi guru yoga, utamanya niki yoga tertawa niki, yang sangat yang ya mungkin inilah pelabuhan Tiang untuk berbagi dalam kehidupan ini, karena dengan banyak yoga, bermacam-macam yoga niku semuanya bagus. Ya, pada dasarnya yoga niku kan artinya penyatuan atau keterhubungan antara diri kita juga ya, antara diri kita dengan Tuhan itu sendiri. Kita sebagai Tuhan kecil dengan Tuhan besar, yaitu alam semesta ini. Nah, itulah
arti sesungguhnya yoga yang berasal kata yu, ya. Dalam diri kita juga yoga Andika bisa diartikan sebagai penyatuan antara tubuh, pikiran dan jiwa kita. Karena kita terdiri 3 bagian, tubuh, pikiran dan jiwa. Nah, ketika kita mengalami yang namanya tidak keseimbangan dalam kehidupan ini, pentinglah yoga Andika dilakukan. Yang tiang dalami ini adalah yoga tertawa, sangat mudah dilakukan dan sangat efektif untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa kita dan membantu proses penyembuhan keluhan-keluhan atau sakit-sakit yang disebabkan oleh pikiran itu sendiri. Nah, Ji, bagi yang belum pernah kan tentunya banyak pertanyaan, banyak ingin tahu juga, Ji. Kalau kita mengikuti atau aktif di yoga tertawa, ada nggak apa persyaratan atau yang harus dilakukan sebelumnya, ataukah ada proses-proses yang dilalui harus kalau mengikuti yoga tertawa ini? Selama ini yang tiang pahami atau yang tiang ikuti di proses awal tiang di Ambarasram tidak ada. Tidak ada ya. Semuanya jadi bisa langsung langsung ya. Cuma pantangannya tidak boleh makan daging manusia saja. Itu semua kayaknya. Jadi kalau mau ikut yoga tertawa tidak ada tantangan apa? Tidak ada. Jadi bisa kapanpun boleh. Ya. Nah, untuk bagi pemula, Ji. Jadi kan kalau yoga ini kan ketawa, Ji, nih. Ya. Perlu proses nggak kalau tertawa itu harus gimana proses dalam, kadang-kadang kan juga bisa ada sedikit nanti keluhan atau mungkin ada di perut atau gimana itu cara menselaraskan nih Kang. Dalam yoga tertawa yang kita ajarkan atau yang kita lakukan dalam prosesnya tertawa tanpa objek tanpa objek ya. Kita tidak perlu objek yang hal-hal yang lucu agar kita membuat tertawa. Di sini kita belajar membangkitkan energi kebahagiaan melalui tertawa itu yang ada di dalam diri kita. Karena sesungguhnya tertawa itu adalah sudah dari dulu, sudah kita lahir sudah kita bawa itu sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengaktifkan itu kembali, karena dalam proses perjalanan kita menjalani kehidupan ini seringkali kita mengalami yang namanya ketegangan sehingga tertawa itu sangat sulit kita bisa lakukan. Salah satunya untuk relaksasi tertawa. Nah, dalam giat yoga tertawa ini kan ada mungkin jenis tertawanya atau pola-pola tertawa yang diterapkan oleh guru untuk para peserta. Berapa kira-kira ada pola ketawa yang bisa untuk kesehatan gitu, Ji? Dalam teknik yoga tertawa yang kita lakukan, yang dikembangkan di Bali, yang dikembangkan di Ambarasram oleh guru kita, guru besar kita Pak Kadek Swambara, ada 5 teknik. 5 teknik tertawa, yaitu yang pertama bagian perut, di bawah pusat ke bawah ini, di bawah pusat. Tujuannya adalah untuk untuk membantu proses penyembuhan keluhan-keluhan yang ada di sekitar perut. Misalnya mah. Jadi bisa bilang untuk penyembuhan, penyembuhan sakit mah. Terus mah, kencing manis, rematik, atau menstruasi bagi wanita-wanita menstruasi yang tidak lancar. Nah, itu proses-proses itu bisa dibantu penyembuhannya dengan tertawa Jadi di perut ke bawah ya, kita merasakan getarannya di sekitar perut ke bawah gitu. Terus yang kedua kita naik ke atas di bagian dada. Karena di sini juga ada organ-organ. Di dalam dada kita ada jantung, ada paru-paru, ada. Nah, inilah untuk
proses atau membantu proses penyembuhan yang ada di sekitar dada, yaitu seperti apa keluh-keluhannya seperti jantung sering berdebar, detak jantung tidak normal, Mungkin sesak ya. dan lainnya yang berpengaruh di sekitar dada, itu tertawanya dengan he. Nah, itu sangat mudah kita bisa lakukan, Pak Dek. Nah, terus untuk pemula biasanya dimulai dari jenis ketawa yang tadi, dari perut ke bawah sama yang ke atas. Apa ada lagi? Tidak, kita lakukan biar itu pemula, biar sudah sering melakukan, tetap kita lakukan seperti itu prosesnya. Ada tertawa bagian perut dada lalu naik kita ke atas di bagian tenggorokan, karena di sini ada pusatnya emosional kita, ada hormon tiroid dan paratiroid, karena ini perlu kita stabilkan juga. Selain itu keluhan juga sekitar tenggorokan, mungkin batuk, mungkin ada. Jadi ada perut, untuk keluhan di perut, ketawanya di perut, perut di dada, ada di dada, nanti ada tenggorokan. Untuk keluhan yang sekitar tenggorokan. Tertawanya sangat mudah sekali, dengan memonyongkan mulut kita ho, mengeluarkan suara ho, dan tetap merasakan setiap getaran yang terjadi, karena getaran halus itu akan membantu proses penyembuhan atau membantu proses penstabilan sekitar organ yang ada di sekitar perut, dada, dan tenggorokan. Ada lagi? Terus yang selanjutnya ada di sekitar kepala ya. Untuk keluhan yang sekitar kepala, mungkin migrain, sakit kepala seluruh, mungkin ada sering telinga mendenging gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan tutup mulut lalu kita tertawa seperti Nah, dengan memang nggak lucu kelihatannya, tapi itu manfaatnya sangat luar biasa. Diri sendiri. Daripada mentertawakan orang bisa kena pukul. Tapi dengan tawakan diri sendiri dan juga fungsinya untuk kesehatan sangat bagus. Dan yang terakhir, sebelum dilanjut, itu terakhir ada untuk seluruh tubuh. Untuk seluruh tubuh. Mungkin ada keluhan di dada, mungkin di perut, itu biar sekalian kita bisa lakukan untuk proses penyembuhannya, untuk penstabilannya. Kita melakukan dengan tertawa buka mulut tapi tanpa suara. Seperti Niki. Terasa di perut. Nah itulah teknik-teknik yang tertawa yang kita lakukan di sini dalam yoga tertawa. Kita melakukan 5 teknik karena untuk proses penyembuhan dan proses penstabilan setiap organ yang ada di dalam tubuh kita. Dalam 1 minggu minimal berapa kali yang bagus untuk melakukan yoga tertawa? Yang bagus bisa kita lakukan seminggu 2 kali saja. 2 kali sudah cukup ya. Sudah bagus sekali 2 kali seminggu kita melakukan, karena Niko prosesnya juga sudah maksimal bisa kita lakukan. Luar biasa Haji, terima kasih banyak Niki tentang teknik dalam yoga tertawa, sangat luar biasa. Semoga penonton setia Taman Kaja Channel dapat bermanfaat informasi yang disampaikan dengan Haji. Nah, pesan dan kesan untuk teman-teman atau sahabat yang pingin ikut untuk kegiatan yoga tertawa Haji. Untuk teman-teman semua yang ada di Taman Kaja, begitupun yang di luar Taman Kaja, perlu kita ketahui bahwa 70-80% sakit-sakit itu disebabkan oleh pikiran. Apa yang kita lakukan di yoga tertawa adalah untuk penyembuhan atau keluhan atau sakit-sakit yang disebabkan oleh pikiran itu sendiri. Seperti ketakutan yang berlebihan, kecemasan berlebihan, khawatir berlebihan, sulit tidur, gelisah dalam menjalani kehidupan ini. Itulah ciri-ciri yang disebabkan oleh penyakit pikiran itu, atau ciri-ciri penyakit pikiran itu. Makanya karena ini adalah cara yang sangat mudah bisa kita lakukan,
mari kita bergabung di sini karena di sini sangat sederhana tekniknya yang bisa kita lakukan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita adalah sehat dan bahagia dalam menjalani kehidupan ini dengan mudah bisa kita dapatkan. Luar biasa. Ketawa dong Dik kita. Yang sendiri merasakan seperti apa selama 2 tahun ini dari awal umpamanya. Kalau awal Yoga Tertawa gimana Bu? Yang ceritain dong. Artinya kan ada teknik ketawa nih ke gimana itu bisa ngikuti gitu. Kalau kita ya dari mulai nih kita tahu kalau sebelumnya kita mungkin kalau tidur langsung tidur. Kalau sekarang itu mau tidur kita terima kasih dengan tubuh dulu dari kaki, tangan sampai kepala. Sampai kepala. Kita berterima kasih Jadi dulu mulai kepada tubuh. konfirmasi ya dengan tubuh mengingatkan tubuh di sini nggih. Sebelum tidur juga kita berdoa mengucapkan saya sehat, saya bahagia. Saya sehat, saya bahagia. Itu penting tuh. Bahwa memang kita harus sehat dan harus bahagia. Berusaha untuk itu. Dulu itu sering merasakan sakit kepala. Oh dulu keluarnya sakit kepala. Setelah mengikuti yoga, Astonggara. Sakit kepalanya hilang. Jadi tidur tambah nyenyak, sakit kepala hilang, pagi-pagi bangun semangat. Luar biasa. Bangun tidur juga kita berdoa sebentar. Berdoa Ucapkan terima kasih dengan tubuh, dengan Tuhan masih bisa bernapas. Selain keluhan sakit kepala, ada enggak keluhan lain sebelum yang Bu yang rasakan sebelum ikut Yoga Tertawa? Dulu di kaki. Kaki Sekarang kakinya masih kan? Kakinya masih sakitnya. Kakinya masih sakitnya hilang. Sering diajak menari sama guru. Oh sekarang sudah ada kombinasi ya. Jadi bukan Yoga Tertawa aja, tapi ada juga gerakan-gerakan tari. Tarian. Nah selain berseimbang gitu. Selain itu apa lagi Bu ya? Mungkin untuk para penonton Taman Kajo Channel ingin tahu juga apa Bu yang rasakan selama ini. Untuk Taman Kajo, khususnya ibu-ibu di Taman Kajo, mungkin barangkali ada yang merasa ada keluhan-keluhan, ada sakit, biar bisa bergabung dengan Yoga Tertawa. Karena kita hanya tidak begitu mengeluarkan biaya untuk mencari sehat. Seminggu berapa kali? Kalau di tempat Niki 2 kali. Kalau di Taman Kajo 2 kali. Hari Selasa dan jam Jumat jam 5. Jam 5 sudah mulai. Kadang kita juga keluar. Oh ada kegiatan di luar dari komunitas lain bergabung untuk ikut bersama kegiatan. Dan juga kalau ada kegiatan di Taman Kajo, komunitas yang di luar datang untuk berpartisipasi. Sangat luar biasa. Jadi ada manfaat juga untuk menjalin hubungan, menjalin pertemanan dengan teman yang ada di luar. Luar biasa Bu Yan. Terima kasih banyak. Sampun berbagi cerita untuk teman-teman kita di Taman Kajo Channel. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Oke, dan juga di sini ada Ibu Komang Marheni yang juga sebagai peserta dari Yoga Tertawa Taman Kajo. Bu Mang, ceritakan Bu Mang pengalaman dan juga apa yang dirasakan dan sejak kapan ikut Yoga Tertawa di Taman Kajo? Yang ikut Yoga Tertawa sejak berdirinya Yoga Tertawa di Taman Kajo. Sejak itu Yoga Tertawa ini yang rasakan gerakannya itu sederhana dan biasa, namun hasilnya sangat luar biasa. Wih, mantap. Kenapa? Di Yoga Tertawa ini saya yang rasakan gerakan Yoga Tertawa yang biasa itu manfaatnya untuk yang sendiri itu yang alami 2 tahun ini, yang dulu mengalami sesak napas, sekarang udah berangsur-angsur sesak napas itu sudah mulai sembuh. Dan kedua asam urat. Dan sudah juga bisa
berangsur-angsur sembuh. Di samping itu perasaan bahagia. Kalau datang ke yoga ketawa ini rasanya bahagia gitu, plong gitu. Yang jadinya wah sakit kepala langsung kesini kayaknya udah plong gitu loh. Kayaknya karena ketemu sama bajang-bajang. Ya begitulah pokoknya ketemu happy. Sama Ji Guru. Ya. Pokoknya di yoga ketawa niki rasanya happy banget gitu. Happy ya. Jadi seperti apa gerakan happy movement ya, Bali happy movement sudah tepat sekali ya. Jadi para peserta dari yoga tertawa merasakan kebahagiaan yang luar biasa bila mereka ingin melakukan latihan bersama gitu. Nah, selain itu Bu Man, karena di sini juga kita bisa ya menarik, tertawa, ada senamnya, ada yoganya. Pokoknya komplit lah. Ya. Baik, terima kasih. Begitu teman-teman, sahabat semua, penonton setia Taman Kaja Channel, cerita dari ibu-ibu yang telah mengikuti pelatihan yoga tertawa yang ada di Banjar Taman Kaja yang sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Nah, sebelum kami tutup, kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam cerita singkat ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bisa lagi bercerita lebih panjang. Ampura Dumunji, karena ke Bandung untuk galah, karena keterbatasan waktu dan ibu-ibu para peserta sudah sangat antusias akan melakukan perayaan Hari Ibu. Hari Ibu tahun 2021. Selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu tangguh. Semoga ibu-ibu semakin kuat, semakin sehat, dan juga memberikan yang terbaik untuk keluarga, anak, dan saudara. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.